Halo, apa kabar? Sampai jumpa lagi dengan para narasumber kita yang pada siang hari ini ingin sharing mengenai hiruk-pikuk ya Pak ya, Pak Susno. Hiruk-pikuk mengenai beberapa masalah yang terjadi saat ini untuk meningkatkan bangsa. Ini hanya input saja sambil santai. Saya dari kiri ke kanan memperkenalkan diri, saya sendiri dulu ya. Saya nama Adi Niarso, saya seorang dosen dan juga konsultan manajemen. Nah, ini di sebelah kiri saya, silakan Pak. Saya Johnson Leo Siagian, umur 71 tahun, mantan aktivis eksponen Angkatan 66, dan mantan wartawan di Istana sejak zaman Orde Baru. Terima kasih. Terima kasih. Bapak? Saya Safran Sofyan, notaris PPAT Pejabat Lelang, juga dosen. Pak Dokter ya. Mantap. Pak, ini orang dari DPR. Saya Rianto, Ketua Gerakan Jalan Lurus. Kebetulan dari kampung, dari Pati, Jawa Tengah. Saya Susno Doaji, pensiunan polisi dan sekarang sebagai petani. Petani milenium. Saya Edi Kusuma Wijaya. Salam dari saya. Nah, saudara-saudara, Anda juga ini terutama gen milenium ya. Mari para senior ini kita dengarkan apakah ya di Indonesia ini masih ada ya mafia tanah. Nah, ini dari para senior-senior yang sudah mumpuni di bidangnya dan menangani kasusnya. Ada dari lawyer, polisi, ada dari DPR, dari wartawan, dan saya juga dari akademisi. Yuk kita dengarkan yuk. Nah, kita pembukaan Pak Susno bagaimana Pak? Menurut Bapak gimana ini Pak? Apakah mafia tanah masih ada? Ini pertanyaan yang bagus, obrolan yang paling bagus. Saya sangat optimis bahwa mafia tanah akan habis. Kenapa? Zaman saya Kabarizkrim, zaman saya Kapolda, zaman saya di Polres, mafia tanah itu gentayangan seperti ini. Nampak nyata. Ada sertifikat double atau sertifikat ganda. Ada juga tanah orang diserobot tapi bisa disahkan. Macam-macam lah kasus pertanahan. Tetapi dengan naiknya Pak Jokowi jadi presiden, kemudian Pak siapa yang menterinya yang orang Aceh itu? Ya, Pak Supyan Jalil akan disikat mafia tanah. Pak Jokowi pun sudah berpidato begini. Ya, saya berbunga-bunga, gitu kan? Tetapi ya, faktanya mungkin mafia tanah nggak ada, tapi yang ada Markus tanah gitu. Karena masih banyak gitu. Tanah orang dijual, kemudian sertifikat ganda, dan lain-lain, termasuk jaminan bank yang bermasalah. Jadi artinya belum habis benar. Mungkin Pak Notaris ini dia kan sering membuat. Dia ini PPAT bukan K-nya kan, bukan PPAT kan? Jangan-jangan bagian dari mafia. Nah, Ke Pak Notaris ini. kita dengar dari Pak Notaris input sedikit gimana? Baik. Jadi saya juga tidak yakin mafia tanah ini ada di Indonesia. Karena kalau mafia itu sistemnya terstruktur, tersistem dia. Seperti suatu mafioso ya, di Itali, di luar. Nah, di Indonesia ini belum begitu. Cuman banyak memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari sistem kita. Baik dari struktur hukum, aparatur hukum, dari segalanya itu dimanfaatkan. Termasuk peraturan undang-undangan kita yang sangat lemah. Nah, kembali lagi kepada orangnya, jadi pemimpin. Jadi kebijakan sekarang ini, khususnya mengenai pertanahan, kita masih terpecah-pecah. Jadi yang dilakukan oleh BPN, kantor Agraria, itu cuma sekitar kurang lebih 30%. Jadi sisanya itu banyak dilakukan oleh Kemendagri dari tingkat desa, lurah, camat yang belum sertifikat. Nah, sementara tanah kita banyak yang belum sertifikat, banyak yang belum terdaftar. Juga ada di Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan. Nah, seharusnya dengan adanya Kementerian Agraria, dulu kan BPN, sekarang Kementerian Agraria, mestinya dalam satu komando sistem. Nah, termasuk juga peraturan perundang-undangan, kebijakannya. Iya, jadi harus satu sistem. Sekarang belum. Nah, belum lagi dari sistem pendaftaran kita.
yang masih kalau saya lihat belum sepenuhnya online ya. Jadi kita kalau berurusan masyarakat, berurusan tanah ke BPN itu masih datang ke BPN. Seharusnya nggak perlu. Iya, cukup dari kantor dengan sistem online seperti yang dilakukan sekarang di Kementerian Hukum dan HAM sangat baik. Dulu orang buat PT bisa 6 bulan, bisa setahun. Sekarang cuma 1 jam, cuma setengah hari selesai. Nah, begitupun pendaftaran. Jadi dipermudah seharusnya semuanya. Jadi sistem online ini bagus. Peraturan juga, peraturan itu yang memang dibuat semua pihak. Nah, sekarang mafia itu ada, tanda kutip ya, mafia saya katakan itu. Kelemahan dari sistem tadi, umpamanya orang mau bikin sertifikat, itu kan mulai dari kelurahan desa ya, camat. Nah, di situ sudah nggak jelas aturannya. Nah, belum lagi dari sistem undang-undangan kita. Itu di dalam UPA sudah jelas. Tahun 60, 24 September 60, seharusnya semua tanah-tanah ex adat, ex barat, itu harus sudah dikonversi 20 tahun. Berarti tahun 80, seharusnya semua sudah bersertifikat. Tapi sekarang masih dihidupkan lagi yang sudah mati tadi. Umpamanya masih ada tanah girik, ya. Seharusnya itu kan pajak. Ada tanah gendom, erva, ya, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menyebabkan banyak carut marut. Tapi ini sebenarnya masih sangat kecil kalau dibandingkan umpamanya orang pengelolaan hutan HPH, ya, yang gede-gede, yang besar-besar. Nah, dan lain sebagainya. Sistem kita masih sangat tumpang tindih. Nah, inilah dimanfaatkanlah celah-celah ya seperti itu. Ada lagi yang sistemnya memang secara teknis seperti yang muncul banyak selebritis ya, umpamanya seolah-olah kena mafia tanah. Sebenarnya itu kalau kita telah bukan mafia tanah, tapi akibat dari kecerobohan dari pihak-pihak, terutama pemilik sertifikat. Ya, sertifikat kita ini ada banyak kelemahan, mungkin dari DPR Komisi 2, Pak ya. Kita masih sistem kita ini, stelsel kita ini masih sifatnya negatif, Pak. Iya, artinya kita punya sertifikat, sewaktu-waktu bisa digugat, bisa dibatalkan, tidak mutlak. Iya, jadi sertifikat kita alat bukti yang kuat tapi nggak mutlak. Berarti kalau sekarang udah nggak pegang Apalagi kita nggak punya sertifikat, jadi masih tanah gilik atau masih apa, tambah nggak kuat. Lawang sertifikat aja nggak kuat. Nah, ini juga banyak di mana. Kan nanti kan katanya ada ide sertifikat itu nggak dipegang tapi elektronik. Gimana itu? Tambah parah. Ya, memang pegang digital. Ah, sebenarnya kalau sistem kita dibuat yang bagus, yang kuat, termasuk juga penegakan hukum kita bagus, bisa saja. Sekarang uang aja bisa kok, apalagi sertifikat, harusnya bisa. Ya, jadi nggak perlu kita nyimpan sertifikat berkoper umpamanya di rumah, cukup dalam HP kan. Tapi memang sistem pengamanan dan lain sebagainya seharusnya bisa, uang aja bisa kok. Kenapa sertifikat nggak bisa? Tapi dengan sistem sekarang memang sistem pendaftaran yang belum penuh ya, masih banyak yang belum. Di Jakarta aja masih banyak. Pak Notaris, boleh ya tanya? Kan masih ada kan, Pak Presiden sudah mengatakan begitu. Menteri Pak Sopian sudah mengatakan akan diperbaiki. Masuk menteri yang baru, mantan Panglima TNI akan disikat. Kemudian beberapa orang dari pejabat BPN ditayangkan di media sosial bahwa dia head on gitu kan istrinya. Tapi kok nampaknya nggak ada perbaikan ya jalan di tempat ini. Tadi saya terdengar belum ada kemauan, apa begitu ya? Jadi gini, kalau kemauan untuk memperbaiki itu tetap ada. Jadi kami yang kebetulan saya di Komisi 2, ketika kita RDP dengan Menteri BPN, itu selalu saja kita bagaimana mendorong agar ada perbaikan sistem administrasi di BPN. Kita tahu betul bahwa administrasi kearsipan di BPN ini amburadul saat ini. Jadi arsipnya amburadul ya? Amburadul. Ada satu contoh kasus objek tanah saya sendiri. Saya mau beli beberapa bidang tanah. Kemarin saya lakukan pengecekan bersama BPN. Ternyata di situ tumpang tindih dengan produk PTSL di 2019. Objek yang mau saya beli itu muncul di tahun 2008.
Ini kan aneh. Kemudian juga ada lagi objek di Jepara. Itu di data desa, kalau di desa itu ada buku desa. Itu belum bersertifikat. Tapi data di BPN itu sudah muncul sertifikat. Itu. Kalau saya menanggapi situasi di Jakarta, saya beberapa waktu lalu ketemu sama kakak BPN DKI bahwa 40% persoalan tanah di Jakarta itu bermasalah. Kalau di Kalimantan Selatan itu sekitar 20% bermasalah. Ini bukan angka yang kecil. Jadi oleh karena itu kelemahan dari sisi dari sisi administrasi, kemudian dari sisi hukumnya sendiri, kemudian juga dari sisi karakternya penyelenggara negara di BPN sendiri itu juga perlu diperbaiki. Kira-kira kan undang-undang kan dibuat kan udah bagus undang-undang ini. Ini yang mendominasi ini manusianya yang mau berubah apa Saya kira yang sistemnya? paling bagus sistemnya yang dirubah. Nah, sistem itu kan tergantung manusianya. Artinya manusianya yang nggak mau berubah. Jadi pertama sistem. Nah, kita itu tuh juga to the point manusia. aja supaya republik ini bisa bagus. Betapa ruwetnya perbankan. Bank itu sehari jutaan transaksi. Tapi mereka bisa datakan, nol di belakang koma bisa bagus. Kemudian betapa dulunya masalah kependudukan itu sekian ratus juta data. Tapi dengan sistem IT sekarang kan sudah bisa kan. Kalau sistemnya down, orang nggak bisa ambil. Iya, artinya ada nggak kemauan kita untuk memperbaiki ini. Kemudian ada tidak pengawasan. Pimpinan tertinggi negeri ini, presiden. Presiden sudah perintahkan itu. Menteri sudah ngamini. Tapi lama-lama kok lupa. Apakah yang dibawa menteri ini yang belum mau berubah? Nah, penyebab belum mau berubah ini apa ada? Jadi kalau kita berbicara undang-undang, berbicara ini nggak selesai-selesai. Masalah bincang kita sore ini itu berkaitan dengan persoalan kejahatan pertanahan atau mafia pertanahan. Iya. Itu secara politis Pak Presiden sudah mengeluarkan kebijakan politik berupa Iya. peraturan Presiden 86/2018 tentang reforma agraria, di mana salah satu tujuan reforma agraria sendiri juga akan membabat habis kejahatan pertanahan. Oleh karena itu, kalau saya melihat bagaimana kejahatan pertanahan ini harus dibabat habis, Siapa percayakan polisi. yang babat habis siapa? Polisi. Oke. Harusnya polisi. Sekarang Polisi dia sebagai penyelidik dan penyidik. Hanya persoalannya, mari polisi ini kita dorong untuk tidak selalu bagaimana menunggu laporan dari masyarakat. oke. Saya juga mantan polisi juga. Itu mantan polisi juga. Sekarang apakah Kementerian BPN sudah meminta bantuan polisi untuk membabat habis itu? Pak, ini datanya, ini babat habis. Kalau tidak, maka polisi yang kita salahkan supaya jelas ini. Di mana nyangkutnya aliran air ini? Apa nyangkut di BPN yang memang tidak mau diperbaiki, masih lip service saja, atau memang polisi yang nggak mau gini? Polisi nggak diminta kok. Baik, kalau saya sebenarnya bukan masalah polisi ya, atau bukan masalah penegakan hukum, tapi yang pertama itu adalah dari pemimpin. Ya, Pemimpin yang mana? pemimpin memang banyak ya. Pertama mulai dari semua ya, mulai dari presiden memberikan kebijakan yang arah yang tegas, dari juga DPR terkait dengan produk peraturan undang-undangan, ya, termasuk juga mulai dari kementerian sampai ke bawah. Nah, sehingga political will dari pemimpin ini betul-betul mengarahkan sesuai dengan Presiden sudah. Presiden kan karena masalahnya kan sangat luas, tidak mungkin dia akan dia saya perintahkan harus tertib. Dalam jangka sekian harus terbit sekian juta sertifikat. Mafia harus dibabat. Nah, sekarang nyangkutnya itu di mana? Apa di menteri yang tidak mau membabat? Apakah di dirjen ya, bawahan menteri ya? ya. Apa di mana nyangkutnya ini? Jadi Di mana nyangkutnya? pertanyaannya itu saya tambah sedikit. Boleh saling ambil boleh? Jadi dalam pelaksanaannya itu kan masih banyak kelemahan-kelemahan. Contoh dengan sistem online sekarang.
Tapi masih banyak masyarakat, termasuk juga kita sebagai PPAT, notaris, juga masih ke BPN. Seharusnya nggak perlu lagi dengan sistem yang kalau kita betul-betul online, kita betul-betul langsung mendaftar, nggak perlu Oke, BPN. jadi Sistem yang ada. artinya next ke depan administrasinya manfaatkan IT. Dimanfaatkan. Jadi tidak ada alasan bahwa tidak bisa di IT. Wong transaksi perbankan yang jutaan aja bisa. Nah sekarang kenapa IT belum dimanfaatkan? Tergantung mereka ini mau apa tidak, kan? Ya, betul. Mungkin belum ada kemauan. Oke, itu untuk perbaikannya. Sekarang untuk persoalan itu Landing Pen udah dapat satu. Untuk persoalan kasus-kasus yang terjadi ini, kenapa tidak selesai? Apakah Kementerian BPN tidak melimpahkan ke aparat penegak hukum, polisi atau KPK kalau berbau itu korupsi? Apakah mereka masih bernikmat? Apakah mereka, ya terus terang aja, ini justru ya pihak yang terlibat dalam permainan mafia tanah ini. Soalnya kalau kita tidak angkat ini, nggak selesai-selesai negeri ini. Nah ini ada mantan Komisi 2. Jadi kalau kita melihat kejahatan pertama, itu domainnya itu kan ada di penyidik, ada di penyelidik. Iya. Lah, mestinya masyarakat yang merasa menjadi korban kejahatan pertanahan, mafia tanah, ini harus memberikan laporan awal pada penyelidik. Ini yang selama ini belum dipahami oleh masyarakat. Ketika ada persoalan pertanahan itu larinya ke BPN. BPN di bagian sengketa. Sedangkan kita tahu sendiri, BPN juga tidak punya PPNS. Secara nasional, BPN itu baru punya 2 PPNS. Apakah BPN tidak ada instruksi dari kepala BPN atau menteri BPN untuk menyerahkan kasus-kasus ini kepada penyidik? Mungkin gini. Jadi, dalam topik kita ini ya, dikatakan apakah masih ada mafia tanah? Bisa. Saya sangat tertarik dengan beberapa kali pernyataan Presiden. Sikap mafia tanah. Gebuk mafia tanah. Tapi waktu itu, ini ada banyak kasus ya yang sudah masuk ke laporan masyarakat tentang yang kita sebut mafia tanah ini. Masalahnya begini, alat gebuknya itu apa? Itu kalau kita lapor ke polisi, yang digunakan itu masih pemalsuan itu atau penguasaan atau 85 penyerobotan tanah. Alat gebuknya itu ini sangat tidak kuat itu. Sehingga kalau saya lihat di dalam pelaksanaan di lapangan, apa yang disampaikan oleh Presiden ini tadi atau apa yang diinstruksikan oleh Presiden, gebuk sikat mafia tanah ini di penegak hukum terkesan jalan ini. Makanya ini perlu ya koordinasi penegak hukum dan BPN. Ada polisi, BPN, jaksa, hakim. Dan ini saya lihat ini banyak nih. Karena kita polisi ya banyak dimintain tolong atau minta pendapat sama orang lain. Sepertinya banyak nggak benar penanganan masalah pertanahan ini. Baik itu oleh BPN, baik itu oleh Polri. Saya sendiri banyak kasus sama seperti yang diterangkan oleh Pak Rianta tadi. Kasus kita aja nggak beres-beres di polisi itu. Ini nggak saya sebutkan saja itu, belum saya sebutkan saja. Nah ini ya yang menjadi masukan kepada Komisi 2 Pak Rianta untuk dibahas bagaimana pelaksanaan instruksi Presiden itu yang gebuk sikat mafia tanah itu. Siapa yang harus mengkoordinir ini? Instruksi itu kan kepada menteri kan? Kita melihat sistem hukum acara pidana kita kan masih Undang-Undang 881 di situ. Nah sekarang bagaimana mesin yang ada di Polri itu bergerak tanpa harus menunggu laporan masyarakat. Ini bagaimana intelijen Polri itu yang bisa melakukan satu tindakan-tindakan sifatnya gerakan-gerakan intelijen itu bagaimana ketika ada suara-suara begitu bergerak, ini yang mesti kita dorong. Kemudian kalau berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Polri, saya kira sudah beberapa yang ditangani seperti di Jawa Tengah.
kasus di Salatiga. Itu kejahatannya begini, orang punya duit 100 juta untuk memberikan uang muka kepada beberapa orang pemilik tanah. Kemudian sertifikat itu diambil oleh mafia dengan modal 100 juta. Kemudian dibalik nama lewat PPAT, dan hari ini PPAT-nya udah ditetapkan sebagai tersangka juga, mungkin sudah terdakwa. Kemudian dari modal 100 juta itu bisa untuk membobol Bank Mandiri di Jawa Tengah itu 25 miliar. Ini contoh hanya di Jawa Tengah. Dan masih ada lagi beberapa kasus di Jawa Tengah yang ditangani. Kemudian beberapa waktu lalu kasus di Kalimantan Tengah, di Sampit itu sama. Dan di beberapa sudah seperti mantan Kakanwil BPN Rio itu kan terima gratifikasi dari salah satu pemegang hak. Inilah satu langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah, dan saya yang kebetulan di Komisi 2 selalu mendorong agar bagaimana persoalan-persoalan kejahatan ini bisa dituntaskan. Contoh berkaitan dengan penguasaan tanah tanpa hak. Pak Susno tahu, Pak Edi tahu. Penguasaan tanah tanpa hak itu hanya tipiring. Sanksinya hanya 3 bulan. Dan ini yang saya akan berusaha untuk memperjuangkan ini agar di dalam nanti membuat satu undang-undangan yang berkaitan dengan kejahatan pertanahan dan tuntas. Mestinya kemarin berharap di KUHP yang kemarin baru diundangkan itu, tapi saya belum bisa ikut membahas itu. Saya kira itu. Asik juga nih. Asik. Saya sih terkesima. Saya terkesima mendengar pembahasan Bapak Jenderal, Bapak DPR, Bapak Notaris, Bapak dosen. Saya selaku mantan wartawan, negeri ini saya lihat memang aneh. Tadi Pak Jenderal bilang notaris tidak ada mafia tanah. Pak Jenderal bilang Markus itu maklar kasus. Tapi kenapa Presiden bilang gebuk mafia tanah? Aneh toh. Tapi bagi saya yang wartawan, saya lihat semua. Bapak bilang tidak ada koordinasi BPN dengan polisi. Di BPN sendiri, Pak, Kasatgas pemberantasan mafia tanah itu polisi, Pak. Iya, bintang 2 sekarang Pak Widodo. Harusnya beliau ini yang bola, Pak. Banyak berita-berita di masyarakat, ya, harus dia bola, Pak. Dan memberantas mafia tanah. Kalau saya bilang, Pak, saya dari kacamata wartawan, tidak perlu Menko. Notaris ada tadi. Saya selalu diskusi juga, Pak, dengan Profesor Pertanahan, Pak, ya. Pergunakan ajas clear and clean. BPN itu, Pak, memproses sertifikat. Berajaskan clear and clean. Tidak ada bergoresan 1 meter pun dengan rakyat. Itu boleh diproses. Ternyata Pak sekarang, saya yang wartawan, Pak, HGU, ya, 3.000 hektar, dicaplok sertifikat milik. Saya sendiri, Pak, membantu masyarakat lemah. Dicaplok siapa itu? Surat saya sudah ke Presiden, Pak. Bukan yang caplok siapa? HGU Korporasi. Kok enggak HGU itu nama hak, yang caplok siapa? HGU itu, Pak, yang dibuat Bukan. oleh Siapa objek subjek? ada, Pak. Oh. Ini berat. Itu terang, Pak, ya. Ini, Pak, dari tahun 70-an saya udah melihat ini. Mafia tanah di Republik kita ini, Pak. Itu zaman Soeharto, Pak. Itu zaman Soeharto. Saya berani menyatakan itu. Kasih ribuan hektar tanah rakyat disita. Rakyat tahun 40-an membuka lahan, Pak. Itu semua adalah. Dan saya, Pak, mendampingi rakyat yang sudah dicaplok tanahnya. Surat dari Presiden sudah, Pak. Presiden sudah balas, Pak. Presiden melalui bikin surat, Pak. Surat kepada Menteri atau BPN. Kami di BPN, Gubernur Sumatera Barat, Kapolda Sumatera Barat, Panglima, tidak ada di Gubris, Pak. Jadi Pak Notaris, Pak DPR, Pak Jenderal coba pikir, ini lahan, Pak, 3.500 hektar
HGU PT, ya konglomerat lah. Sinarmas Group, Wilmar Group. Ini sembilan ini kan mafia tanah di Indonesia ini punya 2 hektar ini semua udah lari ke luar, bikin kantor pusat di luar. Itu tanah rakyat. Jangankan di tanah rakyat ini tidak sertifikat. Yang sertifikat pun ada 26 hektar, 33 sertifikat dicaplok jadi HGU. Jadi memang aneh. Itu yang menerbitkan HGU itu siapa? BPN. BPN kan? Jadi gini Pak, di BPN itu ada pengawasannya Pak polisi. Hmm. Pak Widodo sekarang Kasatgas. Di seluruh instansi kita ini Pak, seluruh instansi Republik Indonesia, Pak Jokowi itu mempercayakan ke polisi Pak. Imigrasi polisi, di semua polisi ada. Ini kacamata wartawan Pak. Di mana pun ada polisi. Di Krakatau sendiri pun ada polisi. Tapi mereka jadi apa? Jadi tuan besar Pak. Harusnya jadi pengawas. Jadi raja kecil Pak. Kalau nggak tuan besar jadi kecil Pak. Itu istilah saya Pak. Harusnya mereka yang mengawasi. Ini rakyat sudah melapor loh Pak. Rakyat melapor mengadu baik ke polisi. Saya pernah omel-omel itu. Reskrim itu Agus Andrianto itu saya bentak-bentak. Saya bentak Pak. Itu kita desak supaya ditangani. Itu bukan wewenang kami. Masalah tanah itu wewenang BPN. Aneh toh. Polisi hanya melihat tidak pidana, pemalsuan kayak itu toh. Jadi saya bilang tidak perlu ke polisi melaporkan kasus tanah. Tidak perlu. Oke, jadi itu tadi kan di polisi sudah, kemudian di instansi itu ada polisi. Persoalan yang dihadapi tadi katanya pirangkat perundang-undangan di polisi untuk menindak itu tadi apa? Piring. Ini tadi juga apa? Pemalsuan. Tapi kalau belum ketemu pemalsuannya, belum ketemu penyerobotannya, dan penyerobotan ini sesuatu yang belum didefinisikan di dalam undang-undang. Apakah dia begitu nyerobot? Berarti Komisi 2 masih punya tugas yang cukup berat, yaitu membuat satu toolsnya, alatnya. Yang kedua, tentunya kepengawasan manusianya. Merubah wataknya, mau berubah apa tidak. Yang ketiga, IT, semua dokumen-dokumen yang berantakan ini diperbaiki IT-nya. Jadi manusianya ada kemauan apa tidak, perangkatnya untuk polisi bisa menjaring, untuk pihak agraria sendiri bisa menjaring, harus ada aturan perundang-undangan yang jelas. Nyerobot itu apa sih arti nyerobot, arti ini apa. Yang ketiga tadi adalah perbaikan sistem administrasi. Baik, jadi saya ingin menanggapi yang disampaikan Pak Susilo. Memang ini persoalan sistem. Jadi berkaitan dengan persoalan carut-marut sektor pertanahan. Itu memang karena pengelola tanah di Indonesia tadi disampaikan Pak Notaris, itu ada BPN, ada Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan lain-lain. Ini bagaimana kalau pengelolanya itu hanya satu misal BPN. Ini Ya harusnya begitu. harusnya begitu. Nah ini barangkali menjadi satu bahan renungan kita untuk bagaimana kepada semua calon presiden. Ini kita sampaikan satu pandangan kita, bagaimana pandangan kita itu masuk di dalam visi misi calon presiden. Agar nanti setelah beliau terpilih ini bisa Ya dijadikan diperbaiki, jangan kebanyakan kementerian, kebanyakan yang berkuasa akhirnya kan tumpang tindih. Kehutanan ngurusi, Kementerian Dalam Negeri ngurusi, kemudian yang berkaitan dengan bibir pantai dan sebagainya Kementerian Kelautan ngurusi, yang berkaitan dengan masuk dalam kawasan hutan lindung Kementerian Kehutanan ngurusi, yang terkaitan dengan jalan raya dan sebagainya. Jadi semua berkuasa, akhirnya semua tidak berkuasa, sehingga mana yang enak diambil, yang tidak enak dilepas. Lah ini siapa yang harus perbaiki ini? Ya rakyat.
Bagaimana rakyat perbaiki? Ya melalui beliau. Nah, jadi begini. Jadi salah satu salah satu kebijakan politik nasional itu kan ingin melakukan harmonisasi Iya. produk hukum nasional, harmonisasi dan sinkronisasi. Tapi polanya bagaimana itu juga masih perlu didorong. Jadi oleh karena itu peran serta masyarakat, khususnya teman-teman media, teman-teman aktivis, profesional, bagaimana Lah, peran didorong masyarakat bersama-sama. ini kita udah sampaikan loh melalui media sosial ini. Pak, menurut saya tadi saran Pak Jenderal itu kuncinya di BPN, Pak. Karena BPN lah yang menangani sertifikat. Kalau LHK, lingkungan hidup, kehutanan itu kombinasi. Kalau memang lahan mereka. Tapi BPN dalam hal penerbitan sertifikat itu yang perlu diawasi polisi, Pak. Udah. Ini maka saya bilang, Satgas Pemberantasan Mafia Tanah itu jadi apa di BPN? Question mark. Ya jadi anak buahnya Menteri BPN. Iya. Jadi bawahannya. Saya Pak kemarin baru ngomong Pak sama Kantor Pertanahan Depok Pak. Baru ngomong. Ini lahan rakyat 9 hektar Pak. Rakyat 9 hektar. Datang konglomerat pengembang bikin perumahan Pak. Dia bikin sini Pak. Dia bikin memang ada urusan dia. Tapi di tanah rakyat 9 hektar SHM Pak. Sertifikat hak milik. Tapi karena keserakahan si developer, cantik juga ini tanah. Aku sikat deh. Oke. Dibuat Pak. Kasus. Dibuat kasus ini menyerobot tanah saya. Ini. Semua dihadapi di pengadilan. Dikalahkan ini mafia tanah Pak. Oke, jadi Dikalahkan. Mafianya. Mana? Tapi rakyat juga tidak bisa mengelola tanahnya udah dipagarnya di usahanya sejak dulu. Kenapa? Karena BPN belum membuka blockchain. Mungkin dulu kan karena masalah. oke, kalau Mbak masalah tanah ini nggak habis-habis Pak Ali. Ada. Silakan sekali Pak Ali. Ini Ini kita membuka tahap awal aja nih Pak. Iya, ini- Mungkin masih obrolan ini sambil ngopi, mungkin sepanjang. Terima kasih Pak. Bisa 7 hari 7 malam ini. Oke guys, itu kopi dulu. Oke, sebelum tutup aku sedikit ya, Pak Anu. Semenit. Ya, semenit. Sok. Iya. Enggak. Iya. Jadi ini dinaikin. Kalau kita masalah tanah ya, kita kan nggak nutup mata lah ya. Jadi tanah di Indonesia ini lebih dari 80% hanya dikuasai tidak lebih dari 10% kurang. Artinya dalam Pancasila kita dari unsur keadilan itu nggak jalan. Belum lagi dari pembukaan bagaimana kita kesejahteraan masyarakat seluruhnya bagi Indonesia. Tanah itu seharusnya dikuasai oleh negara. Nah, kalau kita mulai dari mana? Ya mulainya panjang. Termasuk juga mulai dari merekrut pemimpin. Pemilu ini juga penting, partai politik penting. Bagaimana pengkaderan? Nah, dari peraturan perundang-undangan kita ya sangat saya lihat masih banyak lemah dan tumpang tindih, tidak memihak rakyat. Nah, di BPN juga mengenai tanah ini yang paling penting juga transparansi. Jadi ada undang-undang kebebasan informasi publik. Jadi kalau kita mau beli lahan, apakah lahan ini? Iya, tapi masyarakat untuk mengakses nggak bisa masalahnya. Nah, buka warga macam. Jangankan BPAT aja kita mau buka warga nggak bisa. Nah, mungkin itu saja. Jadi ke depan, jadi carut marut ini memang tergantung di political will dari pemimpinnya. Oke, jadi tidak selesai diobrolkan di sini ya. Iya. Tapi setidak-tidaknya obrolan ini mengalir ke atas Ya. dan menjadi Input informasi publik apa yang kita sampaikan. untuk dilanjuti oleh para pakarnya. Oke. Saudara-saudara, guys, generasi muda dan milenium XYZ, inilah obrolan para senior. Moga-moga yang penting-penting menjadi follow up-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.